Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami yang berfokus pada menerjemahkan modul 1. Jadi mari kita lanjutkan, karena kemarin kita sudah membahas tentang Dewa 1, kemudian Dewa 2 dan bukan tata bahasa, budaya di bab 6. Jadi kita lanjutkan untuk modul 1 di bab 7 seperti itu. Kita lanjutkan dulu untuk judulnya. Yang pertama di sini Yogiga Samushiryeyo. Yogi di sini artinya kurang jelas ya. Yogi di sini itu artinya kata petunjuk atau di sini. Nah, untuk K sendiri ini artinya untuk subjek atau partikel subjek. Yogi itu temannya itu ada nama Yogi ya, Yogi, kemudian Kogi, kemudian Jogi. Yogi itu di sini, kemudian Kogi di situ, ini di sana. Di situ kalau yang Yogi ini sama-sama antara pihak satu dan pihak kedua itu sama-sama dekat dengan apa yang ditunjuk. Kemudian kalau Gogi di situ itu pihak satu dekat. Salah. Gogi itu pihak satu jauh, pihak dua itu dekat. Kemudian kalau Jogi itu pihak satu maupun pihak dua sama-sama jauh. Kemudian di sini ada Samusil. Samusil itu artinya kantor. Nanti juga ada Samuso. Nah, kalau sil itu biasanya dalam bentuk ruangan, di ruangan kantor. Kalau Samuso itu lebih ke kayak seperti gedung, cuman agak ya itu untuk satuan gedung atau satuan tempatnya gitu. Samuso kantor gitu. Jadi kerjanya di mana? Di ruangan kantor, itu berarti pakai samusil. Kalau kerjanya di mana? Saya kerjanya di kantor A misalnya, seperti pakainya samuso. Kemudian iyo ini kata bentuk informal dari imnida. Maka kalau misalnya ini diubah menjadi bentuk formal ya, imnida itu bentuk formal ya, berarti bisa Yogiga Samushirimnida gitu. Lah iyo itu bentuk informal dari imnida, artinya juga adalah. Maka maknanya dari Yogiga Samushirimnida itu adalah di sini adalah kantor atau ruangan kantor, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Di sini Tewa apa kemarin dia percakapan. Kemudian Tewanya Yogiga Samushirimnika. Yogiga tadi apa artinya di sini, G-nya menjadi partikel subjek. Kemudian Samusil itu artinya kantor. Imnika, kemarin imnika itu artinya bentuk kata pertanyaan, apakah. Berarti maknanya kalau misalnya mau dari apakah juga boleh, atau dari subjeknya dulu juga boleh, karena kaidahnya itu kan dari SPOK kan itu. Di sini apakah kantor, atau misalnya dari apakah di sini kantor, itu juga maknanya juga sesuai seperti itu. Kemudian D itu artinya ya, Samusil itu kantor, imnida apa tadi? Adalah. Berarti ya di sini adalah
kantor. Kemudian selanjutnya dari tuan 화장실이 어디입니까? 어디입니까? 화장실 itu toilet atau kamar mandi. I sebagai partikel sepertiga. Kenapa I? Karena ada konsonan di sini. Kalau yang ini kan yogi vokal, berarti pakainya yang I. 화장실이 어디입니까? 어디 itu artinya di mana, bisa atau mana. Kalau di sini artinya di mana. Tuh. Karena nanti ada misalnya pertanyaannya 어디 갔어요? 어디 갔어요? Atau misalnya neil 어디에 atau 어디 갈까요? Nah ini kalau misalnya ini yang atasnya itu 어디 itu artinya kemarin, pergi kemana atau pergi dari mana, pergi atau dari. Terus yang ini sama, Neil besok akan pergi kemana. Maka di sini oji itu bisa berarti di mana atau kemana atau dari mana tergantung kalimatnya. Nah kalau di sini itu karena menunjukkan kata tempat, letak, posisi itu, maka berarti menjadi toilet di mana. Kemudian jogi입니다. jogi tadi di sana, karena sama-sama jauh dari yang situan sama si Minsu, si pihak 1 sama P2 itu sama-sama jauh, makanya pakai jogi입니다. gitu. Jadi kita ulangi lagi ya. 여기가 사무실입니까? Apakah di sini kantor, atau di sini apakah kantor? Kemudian nih, ya 사무실입니다. Di sini adalah kantor. Karena di sininya meskipun nggak ada diartikan itu nggak apa-apa. Terus 화장실이 어디입니까? 화장실 toilet, 어디입니까? Di mana? Nanti 어디입니까 itu bisa diganti menjadi 어디에 있어요. Itu juga bisa, ada di mana. Terus kemudian jogi입니다, ada di sana gitu. Kemudian kita lanjutkan owi 1. Apa owi 1 kemarin? kosa kata. 장소 artinya itu tempat. Kemudian di sini yogi di sini, jogi itu di sana. Nah ini kan pihak 1 sama ini pihak 2 sama-sama jauh. Kemudian ada gogi di situ, pihak 1 ini pihak 2, yang pihak 1 jauh, yang pihak 2 dekat. Kemudian odi itu di mana, untuk tempat ya. Kemudian 회사 itu perusahaan. Kemudian samusil itu ada di kantor. Nah ini kan ada di ruangan ini, berarti pakainya sil. Kemudian 화장실 tadi toilet. Kemudian 식당 itu kamar, ruang makan, bukan, rumah makan. Kemudian 집 itu rumah. Kemudian gisiksa itu asrama. Kemudian setakso itu laundry. Nah laundry itu untuk jasa laundry, atau misalnya teman-teman mau menyucikan baju di tempat orang lain, di tempat laundry itu pakainya setakso. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman punya ruang laundry sendiri itu pakainya setaksil. Karena balik lagi sil yang ada di samusil tadi ya, itu untuk ruangan laundrynya.
Ya kalau untuk Setakso itu untuk tersendiri atau misalnya kantor tersendiri. Jadi bukan ruangan ya, tempat. Kalau Setakso berarti untuk bukan penjual, jasa laundrynya, untuk orang yang membuka jasa laundry. Kemudian Myeongsil itu salon. Nah, kenapa nggak pakai Myeongso? Karena ya Myeongsil ini kosakata Myeongsil gitu. Kemudian Sijang itu pasar. Mate bentar. Mate itu supermarket ya. Bukan supermarket, di sini supermarket. Yeonejom itu kayak Indomaret, Alfamart itu apa ya? Minimarket. Ini Mate itu seperti mall atau itu biasanya Bigajom sih, mall itu Bigajom. Mungkin ada teman-teman yang tahu Mate saya lupa. Mate itu apa sih? Mate seperti mall, tapi bukan mall sih, itu lebih kayak pusat perbelanjaan gitu aja. Pusat perbelanjaan gitu. Terus ada Munbok tata bahasa. I dan Ga itu untuk partikel subjek. Nah, ini ada catatan sendiri ya di sini. Di sini ada catatannya. Misalnya untuk jo는 plus Ga itu tidak menjadi joka nggak, tapi ada jika. Kemudian nanen plus Ga itu bukan berarti naga, tapi nega. Terus no plus Ga itu menjadi niga bacanya. Terus kemudian apa lagi? Nugu ada nggak nugu? Nugu itu juga sama. Nugu itu menjadi nuka. Itu dirubah menjadi seperti itu. Catatan khusus. Terus kemudian yang nomor 1, Samushiro Mika. Samusil tadi apa? Kantor. Ini ya, kantor. Nah, di sini ada i-nya itu subjek. Bentar, untuk i itu kalau kata terakhir atau itu berakhiran vokal, atau kata benarnya berakhiran vokal. Kalau Ga salah. Kalau itu konsonan, kalau Ga itu untuk vokal. Itu. Kantor Oji Mika di mana? Jogi Mika di sana. Terus Yogiga Samushiro Mika. Yogiga itu artinya di sini. Kemudian Gisuksa itu asrama. Imika itu bentuk tanya, apakah asrama? Terus selanjutnya Allahu Akbar. Apa nih? Ya, Gisuksa ini di sini, maksudnya di sini adalah ini ya. Terus kemudian Gisuksa asrama. Kemudian Jogiga di sini berarti subjeknya, berarti di situ Jogiga di sana. Supermarket Imnika dulu. Imnika apakah supermarket? Terus Anio apa tadi? Tidak. Yeonejom Imnida, ada Imnida dulu, tidak di sana, maksudnya sana. Imnida adalah Yeonejom minimarket 24 jam. Ya, seperti itu. Gitu. Jadi kita di sini ya. Dari mana? Di sini. Tadi sini sudah diulang ya.
Changso tadi tempat, dan ini bisa dihafalkan nanti kalau teman-teman mau bisa dihafalkan, kalau enggak ya sebaiknya dihafalkan. Ya intinya untuk kata bahasa kali ini tuh membahas tentang i dan ga partikel subjek. Subjek nanti juga ada nen sama en. Intinya dalam untuk nen itu untuk pernyataan atau penekanan, misalnya 저는 이 안디라고 합니다. saya dipanggil atau disebut Andi. Terus kemudian di bawahnya tadi ya, 사무실 어디입니까? samusil kantor ada di mana, kantornya di mana gitu. Terus 저기입니다, 저기입니다 di sana. Kemudian 여기가 기숙사입니까? di sini apakah 기숙사 asrama? 네, 기숙사입니다. ya, di sini maksudnya adalah asrama. Kemudian 저기가 슈퍼마켓입니까? di sana, yang pada 1 sama 2 sama-sama jauh. apakah supermarket? 아니요, tidak. 편의점입니다. di sana maksudnya adalah 편의점, minimarket 24 jam. 24 kan, 24 편의점, seperti itu ya. Seperti itu untuk pembahasan kali ini. Insyaallah, bukan insyaallah ya, semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin masih kesana kesini, jadi belum terbiasa intinya seperti itu. Tapi insyaallah apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya pelajari dulu, yang semoga juga teman-teman juga bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Jadi nanti misalnya ada beberapa hal yang mau ditanyakan, beberapa hal yang mau didiskusikan, atau mungkin apa yang saya sampaikan meleset atau kurang tepat. Oh misalnya Changso ini bukan tempat artinya, tapi apa, lokasi misalnya, atau apa gitu, keterangan tempat misalnya atau apa gitu, itu bisa disampaikan di sini. Jadi biar saya juga ilmunya juga berubah, ilmunya juga bertambah, seperti itu. Tapi kalau bisa dengan bahasa yang lugas dan baik, seperti itu. Nah, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf bila ada salah kata, salah dalam penyampaiannya, atau mungkin teman-teman malah bingung seperti itu, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.